Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kepikiran ini semenjak lihat videonya Bro Uban Gunawan ya. Jadi si bro ini ngomong bahwa dia itu modif nggak untuk kebut-kebutan, tapi untuk kalau nyalip itu enak ya. Dari suara, dari respon apa throttle ya, dari raungan motornya, wah ganas ya. Ya, ini part racing yang satu ini buatan Filipina. Nah, enaknya motor di upgrade itu gini. Jadi kalau sewaktu-waktu perlu ngegas, jadi saya tuh upgrade motor itu bukan mau balap-balapan atau kenceng-kencengan, bukan, tapi di situasi tertentu memang ada kalanya saya harus ngegas tiba-tiba gitu ya, harus spontan gitu. Dan itu paling kesel kalau motor tenaganya payah. Begitu digas buang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita simak dari perubahan angka speedometernya, yang terjadi itu biasa-biasa. Dari kecepatan berapa itu mulainya, mungkin sekitar 25 gitu ya, 25-30, terus digas. Sorry, ada yang mau nyalip sih. Dari kecepatan 25 gitu sampai ke 60 itu ternyata butuh waktunya cukup lama juga. Kalau nggak salah itu sudah pakai roller yang lebih ringan 1 gram, mungkin roller 12 gram ya. Terus bagian depan juga sudah pakai apa jenenge, punya Epit Boss itu apa jenenge, tip puli atau apalah itu ya. Nah itu benar-benar katanya benar-benar sih. Itu knalpot juga sudah modif ya, jelas ya. Ada yang request knalpot racing untuk motor standar sih ya, penulis riset dulu aja. Yang jelas motornya itu diklaim akselerasi luar biasa, tapi kalau kita lihat faktanya, menurut penulis sih nggak luar biasa kalau lihat angka videonya. Yang lebih berat, nah itu pertanyaan yang bagus tuh. Saya udah pernah bahas sebenarnya di vlog sebelumnya ya. Cek aja di playlist. Bannya juga kelihatannya masih standar ya. Kecepatan berapa sih itu? Kecepatan sekitar segini ya. Terus di gaspol. Iya, rasanya motor penulis ini ya sama ya, kayak gitu ya. Sama kayak gitu. Jadi menurut penulis kalau memang butuhnya tarik-tarikan, apalagi ini motor VVA ya, NMAX atau Aerox yang butuh tarikannya di ya kecepatan segini ini ya, modifikasi roller ringan itu menurut penulis nggak tepat ya. Nggak tepat, apalagi karena penulis sudah pernah dyno, dan hasil dynonya juga kalau kita lihat dari sisi kecepatan ya. Jadi dyno itu orang kan sering sering pakai RPM lalapo. Dyno motor matic kok pakai RPM. Dyno motor matic itu ya versus kecepatan. Atau kalau pingin lihat korelasinya RPM versus kecepatan, dilihat korelasinya kayak gimana. Yang jelas kita harus tahu ya,
kita harus tahu hubungan antara RPM ini kecepatannya berapa, di RPM ini tenaganya berapa, di kecepatan ini tenaganya berapa. Kita harus tahu berapa RPM tenaganya itu paling maksimal dan berapa kencang tenaganya itu maksimal. Itu penting. Itu penting. Jadi nggak bisa kita asal modifikasi gitu ya. Terus oh ini kalau dikasih roller ringan gitu pasti enak tarikannya. Enggak ya, bisa aja itu cuma feeling tok yang tarikan lebih ringan, tapi aslinya akselerasinya lebih lambat. Apalagi orang itu kalau menilai ya, menilainya itu dari derunya tok. Ini penulis perlu 0-100 lah. Menilai dari raungan tok, menilai dari getaran, nggak bisa seperti itu. Penulis kemarin ya uji lepas pro kapasitor yang di selang bensin, feelingnya gimana? Wah, feelingnya oke banget ya. Pro kapasitor dilepas itu serasa nyat gitu, sentakannya terasa hebat gitu ya. Tapi setelah dilakukan dyno, lah ternyata lebih pelan toh, lebih pelan. Jadi baru ketahuan di dyno kecepatannya turun, akselerasinya turun. Jadi setelah dyno baru tahu, oh alah, walau feeling itu ternyata rasanya mantep, rasanya paling lebih sip, rasanya nyat gitu, tapi ternyata aslinya itu kecepatannya akselerasinya turun. Jadi kita sama sekali nggak bisa ngandalkan akselerasi itu. Kalau sekarang pro kapasitornya udah penulis lepas dua-duanya, semuanya ya. Sekarang mestinya kalau nggak kelupaan, semua pro kapasitor di NMAX ini sudah dilepas. Ya lihatlah akselerasinya gimana. Karena penulis sudah pernah dyno, penulis ya jadinya tahu bahwa menambah diulang lagi aja dynonya ya, tahu bahwa menambah waduh salah. Karena penulis sudah dyno, penulis tahu bahwa dengan merubah roller jadi ringan itu malah bikin motor jadi lebih lambat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dari dyno ya, dynonya motor penulis ini ya, tenaga itu justru ngedrop ketika di RPM 6400 tepatnya. Sebelum itu juga ada lonjakan tenaga kan, di RPM berapa itu, kecepatan berapa. Dan karena penulis dynonya itu selain dari RPM, penulis juga lihat ke kecepatan. Penulis jadi tahu bahwa di tenaga di kecepatan antara 50 sampai 60 sampai 70 itu tenaganya ngedrop. Yang penyebabnya gara-gara PPA. Harusnya ya bukan roller yang dibenahi. Yang dibenahi itu adalah dari sisi telan VVA nih, VVA aktif kapan, itu yang dibenahi satu. Ya penulis
belum sempat ke bengkel lagi, jadi belum sempat nyetelkan lagi. Maaf, harusnya nyetel ya, tapi ya karena wis gak sempat ya wis, maaf. Harusnya VVA nya motor penulis ini disetel di 7500 aktifnya kalau lihat grafik dynonya ya. Disetel di 7500. Sudah itu untuk apa, untuk CO nya mungkin penulis bakal kurangi. Sekarang itu plus 8, penulis niat mau kurangi jadi entah plus 4 atau plus 5 atau sekalian plus 0 ya, balikkan 0 lagi. Cuma kalau bensinnya pertalite mestinya nggak aman plus 0 itu, mungkin plus 5 lah. Tapi yang jelas ya, perhatikan bahwa di banyak dynonya motor matic, tenaga besar itu di RPM sekitar berapa, 3000, 4000, 5000. Nah kalau pingin lumrahnya ya, justru rollernya dibuat lebih berat. Tujuannya adalah untuk membuat tenaga di RPM itu lebih sip. Jadi kita mengalokasikan horsepower di RPM, di kecepatan yang paling maaf, penulis nggak konsen lihat akselerasi. Jadi harusnya kita mengalokasikan horsepower itu di kecepatan yang paling kita butuhkan akselerasinya. Jadi di kecepatan berapa itu? Kalau di motor penulis ya di RPM 3000, 4000, 5000. Nah itu butuhnya kalau bisa di kecepatan 50, 60 itu RPM nya ya segitu, 3000, 4000. Nah untuk melakukan itu justru rollernya harus diperberat agar rasio giginya lebih tinggi, lebih telat lagi. Jadi harusnya kita untuk modifikasi roller kita itu mengandalkan hasil dyno. Hasil dynonya ini seberapa? Ya tentu kalau melakukan itu kita butuh mesin dyno yang bisa nunjukkan RPM beneran, nggak cuma RPM simulasi, yang bisa nunjukkan kecepatan juga. Kita harus lihat di sekian RPM itu kecepatannya berapa, sekian RPM tenaganya berapa, di kecepatan sekian tenaganya berapa. Butuh dyno yang seperti itu. Dan ya penulis puas juga dengan hasil dynonya BRT yang bisa menunjukkan hal tersebut, bisa minta datanya. Entah mesin dyno lain bisa atau enggak, tapi ya wis, intinya ya modifikasi macam-macam itu ya harus ada dasarnya. Membuat roller makin ringan itu akan membuat RPM naik untuk kecepatan yang sama, karena rasio transmisi CVT nya itu tidak akan banyak berubah karena rollernya lebih ringan. RPM di kecepatan yang sama akan lebih tinggi. Misal kalau sekarang ini di motor NMAX menulis sekarang 6500 RPM kecepatan 40 sekarang ini. Nanti setelah rollernya dibuat lebih ringan bisa jadi 7000 RPM atau 7500 RPM. Konsekuensinya ya dari sisi tenaga nanti akan berubah, karena ya hasil dyno itu menunjukkan
tenaga maksimalnya, tenaganya ada berapa di RPM tertentu. Yang jelas kita itu harus berusaha untuk membuat, ya kalau misalnya pingin akselerasi di kecepatan 50 sip, ya tenaga di RPM tersebut ya harus maksimal. Kalau misalnya nggak butuh untuk top speed, nggak butuh untuk yang pelan-pelan gitu ya, nggak usah pakai roller yang lebih ringan yang apa. Kalau memang tujuannya adalah biar misalnya kecepatan 60 nya akselerasinya lebih sip. Kalau pakai roller lebih ringan malah bisa-bisa akselerasi di kecepatan 60, 70, 80 malah jadi ngedrop. Begitu pula kalau pakai per CVT ya. Jadi intinya penulis itu menganjurkan untuk modifikasi begitu itu disertai dengan dyno di mesin dyno BRT kalau ada, untuk tahu lah bayangannya performa mesin gimana. Kalau untuk NMAX ini ya nggak bagus kalau dikasih roller lebih ringan kalau menurut penulis, karena terbukti ya punyanya Bro Uban Gunawan itu sudah kenal pod racing, sudah pakai apa jenenge, wis modif macam-macam, roller lebih ringan, pakai pin opo dari Pitboss. Tapi ya buktinya akselerasinya ya biasa-biasa saja. Dibanding motor penulis ya podo ae, padahal motor penulis standar. Ini padahal sekarang cuma pakai silek tok ya, pakai silek tok. Bro, kapasitor sudah dilepas ya. Lihat akselerasinya, bandingkan sama videonya apa jenenge Uban Gunawan. Lihatan beda pergerakan kecepatannya. Iki ban depan masih lumayan utuh ya, walau ban belakang udah ganti tapi ban depan masih utuh. Ya silakan dibandingkan. Udah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.